Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, malam hari ini saya dan jamaah pengajian di pesantren Ribat Al-Muqadha adalah memulai untuk sholat tarawih berjamaah, karena kami memilih pelaksanaan puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini adalah diawali dengan esok pagi atau hari Ahad, sebagaimana tahun-tahun yang terdahulu bahwa setelah sholat tarawih kami melaksanakan majelis taklim yang disiarkan secara langsung dengan menggunakan channel atau akun Lutfi Basori di Facebook. Untuk malam hari ini sekaligus saya memperkenalkan buku saya terbitan terbaru, yaitu Jagalah Akidahmu. Ini adalah buku pemikiran saya yang hari ini juga diterbitkan alhamdulillah pada awal Ramadan, dan ini penerbitnya adalah Ismaya Publik, yang bisa dihubungi narasumber bila mana ada yang menginginkan buku ini. Sementara waktu narasumbernya adalah nomor HP 0813342949. Itu nara hubung bila mana ada yang menginginkan buku saya yang terbaru, yaitu Jaga Akidahmu. Diterbitkan di Malang, dan insya Allah pada selanjutnya kami ingin memasarkan buku ini juga lewat Gramedia, karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. Mohon doa kepada seluruh para pemirsa agar buku ini menjadi buku yang bermanfaat. Untuk saat ini saya akan membaca atau membahas loncat, karena berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu pada halaman 76. Jadi tidak membaca dari awal, karena menempatkan datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah esok hari kami akan melaksanakan puasa untuk tahun atau untuk bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Untuk itu saya persilakan Ananda Hamdani, santri dari Jakarta, dipersilakan untuk membacanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan suci Ramadan telah tiba. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Telah datang di tengah-tengah kita bulan suci Ramadan sebagai tamu yang agung. Ramadan juga termasuk bulan yang sangat terhormat dalam pandangan Allah. Ya, kita kedatangan bulan suci Ramadan itu ibarat kita perlakukan sebagaimana tamu. Kita itu kan wajib menghormati tamu, ya. Maka dengan kedatangan bulan suci Ramadan kita juga wajib menghormati bagaimana sih itu bulan suci Ramadan. Misalnya kita umat Islam tidak boleh kita makan di siang hari gitu ya. Dan termasuk menurut saya cara umat Islam menghormati bulan suci Ramadan begitu. Bagi yang bekerja tetaplah bekerja, tapi bagi
warung atau rumah makan, ini hendaklah kalau terpaksa membuka warungnya maka hendaklah ditutupi, bukan vulgar buka demikian. Ya, itu namanya menghormati bulan suci Ramadan. Dan kita juga memohon kepada semua rakyat Indonesia untuk senantiasa menghormati bulan suci Ramadan. Karena itu kalau jualan makanan jangan sembarangan. Ya, sekarang aneh kadang-kadang itu ada orang yang mengatakan hormatilah orang yang tidak puasa pada bulan suci Ramadan. Dan kita yang puasa ini disuruh menghormati mereka. Padahal mereka sembarangan. Yang merokok di jalan siang hari, ya makan sembarangan. Ini namanya kesalahan fatal dalam berpikir. Begitu ya. Kalau saya menganjurkan warung-warung seluruh Indonesia ini tutup. Kalau saya menganjurkan begitu. Bagaimana sekarang misalnya ada orang yang sakit, ya ada cara beli saja misalnya super mie atau pop mie, sudah bikin dengan air panas diseduh selesai. Atau misalnya datanglah ke swalayan beli roti, begitu caranya. Adapun yang sudah menjadi tradisi bahwasanya makanan berat seperti jualan nasi, ya di emperan, jualan bakso yang biasa dimakan itu, menurut saya sebaiknya adalah tutup. Karena apa? Menghormati bulan suci Ramadan. Jangan dibalik. Kadang-kadang orang ada yang membalik. Hormatilah bulan suci Ramadan dengan cara apa gitu. Biar yang jualan biar jualan, karena kan mencarikan rezeki bagi keluarganya. Tapi yang puasa justru terganggu. Ini jangan. Jadi anjuran saya bagi umat Islam yang biasa jualan nasi atau jualan makanan-makanan jadi ya, seperti nasi atau mie atau apalagi bakso, apalagi gado-gado, rujak dan lain sebagainya seperti itu, kalau bisa mulai dari pagi sampai menjelang maghrib tutup. Adapun jualan takjil itu biasanya dibeli untuk apa? Persiapan takjil, tidak masalah. Tapi kalau siang jam 1, jangan. Ini anjuran saya. Itu saya memaknai bahwa itulah cara kita menghormati datangnya bulan suci Ramadan yang kita anggap sebagai tamu sebulan suntuk. Lanjut. Siapa saja yang bersemangat untuk menyambutnya bakal mendapat ampunan dan berkah dari Allah. Para pencari ridho Allah pun akan mendapatkannya saat bersungguh-sungguh meraihnya di bulan mulia ini. Mereka yang mengharapkan terhapusnya dosa dan ancaman siksa akan menemukan keinginannya di bulan suci ini saat ikhlas memohonnya kepada Allah. Ya, jadi kita yang ingin mendapatkan keberkahan, pahala yang berlipat, ya sesuatu yang baik-baiklah untuk bekal kelak di akhirat, maka yang tepat kita mencarinya pada bulan suci Ramadan. Demikian juga kita yang ingin bila mana kemarin dosa-dosa itu banyak kita lakukan, maka hendaklah mencari ampunan itu pada bulan suci Ramadan. Ini waktunya. Ini dikatakan syahrul Ramadan, syahrul ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan umatnya Rasulullah. Ingin apa? Ingin kebaikan, cari di mana? Di bulan suci Ramadan. Ingin penghapusan dosa, cari di bulan suci Ramadan. Ingin meninggikan derajat, cari pada bulan suci Ramadan. Ini adalah tempatnya. Begitu maksudnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak berkehendak meninggalkan kebohongan atau perkataan kotor dan akan tetap melakukannya di bulan Ramadan, maka sedikit pun Allah tidak akan memberi pahala terhadap rasa lapar dan dahaganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kalau ada orang naudzubillah min dzalik suka bohong, suka menipu, suka janji palsu, ya.
Kemudian di bulan suci Ramadan itu tidak ingin meninggalkan kebohongannya, kepalsuannya, janji-janji ya yang tidak pernah dipenuhi. Walaupun dia puasa, ingat ya, walaupun dia puasa, maka Allah tidak akan memberikan pahala sedikit pun. Bagi apa? Bagi rasa lapar dan hausnya. Maksudnya di sini kalau ada orang puasa suka bohong, suka menipu, suka janji palsu, ya yang tidak ditepati walaupun dia puasa, maka dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Dia tidak akan mendapatkan puasa sedikit pun. Itu maksudnya. Ini hadis, hadisnya sahih karena diriwayatkan Imam Bukhari. Ayo. Ramadan adalah bulan yang difardukan puasa bagi umat Islam. Di samping juga diwajibkan bagi mereka untuk menghormatinya. Allah akan memberi pahala berlipat ganda bagi umat yang berlomba-lomba menanamkan ibadah kebaikan di bulan suci ini. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, ini kan difardukan bagi umat Islam berpuasa. Berarti apa? Karena fardu itu setelah dilaksanakan oleh umat, maka umat itu akan mendapatkan pahala. Dan yang fardu itu bila mana ditinggalkan, maka umat itu akan mendapatkan dosa. Adapun kefarduan, khususnya puasa, dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Padahal bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana di situ dilipat gandakan setiap amal kebaikan. Jadi kalau ada orang puasa, walaupun hukumnya fardu, dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Di samping dia ingin mendapatkan pahala mengamalkan yang fardu, maka Allah akan melipat gandakan pahala puasa wajibnya itu. Demikian ya yang dimaksudkan. Karena itu, ayo kita berpuasa itu dengan penuh ikhlas, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari kebaikan-kebaikan di samping kita berpuasa. Begitu. Termasuk ibadah puasa wajib, maka pahala yang tak terhingga telah menanti bagi pengamalnya. Belum lagi pahala amalan ibadah sunnah yang penuh menanti. Sebaliknya, mereka yang mengumbar nafsu kemaksiatan di bulan ini pasti mendapat tumpukan dosa yang berlipat serta ancaman siksa yang pedih baginya kelak di hari kiamat. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, orang yang mengamalkan ibadah wajib puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kenapa? Karena dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Memang itu puasanya puasa wajib. Jadi kewajiban kita setiap masuk bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Tapi yang unik dan yang luar biasa, karena puasa kita itu kita laksanakan pada bulan suci yang sangat mulia. Bulan suci yang diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh para malaikat, diagungkan oleh setiap orang, khususnya umat Islam. Maka di situ ada nilai keberkahan. Kedua, ada nilai pelipat gandaan pahala. Jadi kita ini kalau puasa sunnah Senin, Kamis misalnya ya, atau puasa Asyura misalnya ya, atau puasa-puasa yang lain, itu kan hukumnya sunnah, dapat pahala. Yang unik ini fardu. Kalau sunnah dapat pahala dan kita mencarinya, nah ini fardu, wajiban. Kalau puasa sunnah, kita tidak puasa nggak berdosa. Tapi kalau fardu, kita tidak berpuasa, pasti kita berdosa. Namun karena fardunya itu dilaksanakan pada bulan yang sangat mulia bulan Ramadan, maka Allah berkenan akan melipat gandakan pahala puasa kita. Ya, itu puasa. Di bulan suci Ramadan juga tentu masih banyak amalan-amalan sunnah. Nah, contohnya kita bisa iktikaf. Kita iktikaf di tempat sholat kita, bisa. Masuk itu masjid ya. Dalam satu pendapat dikatakan musola juga bisa. Kalau itu diniati sebagai masjid tempat sholat. Kalau misalnya ya dari masjid kita jauh adanya musola, bagaimana? Kita masuk aja di musola, kita niati untuk iktikaf. Ini adalah salah satu pendapat para ulama. Walaupun pendapat yang terkuat bahwasanya yang namanya iktikaf itu di mana? Di masjid.
masjid yang di situ sah bila mana dipergunakan untuk sholat Jumat. Tapi sebagian ulama berpendapat musola pun kita bisa niat iktikaf. Begitu. Itu satu. Yang kedua, kalaupun kita misalnya datang ke musola karena jauh dari masjid, kemudian kita membaca Al-Quran di musola tersebut, ya hitung-hitung sambil menunggu sholat. Begitu caranya. Maka dikatakan al-intidor, intidor sholat fil musolati sholatun. Menunggu sholat di tempat sholat, musola itu dianggap pahalanya mendapatkan pahala sholat. Yang unik ya ikhwan, ya pahala sholat yang kita dapatkan itu tiada lain pahala yang berlipat ganda. Karena apa? Karena dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Begitu kurang lebih ya. Lanjut. Arti firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 183. Ini ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Beriman ini ya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu diwajibkan untuk orang atau kepada orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketakwaannya kan berbeda-beda. Salah satu dari fadilah berpuasa kalau kita melaksanakan adalah iman kita akan bertambah, takwa kita akan bertambah, la'allakum tattaqun, agar kalian lebih bertakwa lagi. Begitu ya. Jadi amalan puasa itu bisa menambahkan makna takwa, memperkuat makna takwa. Baik. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus kepada kaumnya kecuali membawa syariat berpuasa, sekalipun metode berpuasanya berbeda-beda. Ya, para nabi terdahulu juga ada puasa. Nabi Musa juga ada puasa. Umat Nabi Musa juga diperintahkan untuk puasa. Cuma puasanya berbeda-beda, waktunya berbeda-beda, caranya juga berbeda-beda. Kalau Nabi Muhammad SAW cara berpuasanya dimulai dari azan subuh, diakhiri azan maghrib, ya dah. Kemudian di syariat Nabi Muhammad itu tidak boleh makan apapun maupun minum apapun yang sampai masuk ke dalam perut, tidak boleh ya. Lewat lubang-lubang yang sudah ada ini. Itu salah satu aturan yang diterapkan pada syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi syariat nabi-nabi terdahulu ada yang berbeda dengan kita. Lanjut. Siti Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, mengatakan, aku bernazar puasa kepada Allah, maka hari ini aku tidak berbicara kepada seorang pun. Nah, ini Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu cara berpuasanya tidak bicara. Jadi bukan masalah makan dan minum, tapi tidak bicara. Ini kan berbeda dengan syariat kita. Nah itulah. Ala kulli hal, syariat kita sudah kita amalkan. Karena kita setiap bulan suci Ramadan kita berpuasa sebagaimana yang dimaklumi oleh umat Islam. Lanjut. Puasa menurut syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima atau bersetubuh pada waktu tertentu, yaitu dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ya, ini puasa menurut syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri pada siang hari. Maksudnya siang hari adalah sejak apa? Sejak waktu subuh hingga waktu sholat maghrib atau adzan maghrib, begitu ya. Ini diharamkan.
yaitu makan, minum, sama kumpul suami istri. Lanjut. Puasa termasuk ibadah yang berat. Namun, tatkala diperintahkan secara bersama-sama atau serentak, maka kaum yang hatinya beriman akan merasa ringan untuk mengerjakannya. Seperti musibah, jika menimpa seseorang, maka akan terasa berat. Namun, tatkala menimpa sebuah kaum secara serentak, akan terasa lebih ringan. Ya, puasa itu kan berat ya. Bayangkan aja kita yang sudah biasa makan, ada yang 3 kali ya. Nah, bahkan bukan sekedar 3 kali. Kadang-kadang kita ini sarapan pagi, jam berapa? Sarapan 6:30. Nanti jam 9 sudah lapar, jajan. Ya. Kemudian menjelang zuhur jam 11 kita juga jajan lagi, entah jajanan itu makanan atau minuman. Nah, kemudian setelah sholat zuhur biasanya kita makan siang. Habis jajan makan siang. Gitu ya. Kemudian ada yang istirahat, misalnya nanti maghrib biasanya ada yang ngopi, ngeteh. Nah ini juga menambah makanan dan minuman. Kemudian makan malam terserah, ada yang badal maghrib, ada yang badal isya dan seterusnya. Itu kebiasaan kita. Intinya dalam 11 bulan ini siang hari atau mulai pagi sampai sore kita nggak ada berhentinya, itu namanya makan dan minum atau memil. Nah, bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk berhenti itu semua. Berat gak? Pasti berat. Cuman berat itu kalau dilakukan sendirian itu berat. Seperti puasa sunnah. Sehubungan puasa Ramadan difardukan secara bersama-sama ini, maka ada pendukung-pendukung dari teman-teman kita ya, sehingga tidak terlalu berat. Kita ke pasar melihat orang berpuasa, kita akan mencari sesuatu, makanan-makanan tutup semuanya. Ini namanya mendukung. Beda kalau misalnya kita ke pasar semua warung buka. Apa yang terjadi? Kita ingin apa? Ingin memenuhi nafsu hasrat kita untuk makan. Maka itu menggoda-menggoda iman itu. Sehingga apa? Tidak jadi puasa. Itu begitu, itu nafsu. Nah, tapi kalau kita serempak semuanya menghormati bulan suci Ramadan, puasa semua. Makanan, jualan makanan tutup semua. Ini akan meringankan kita. Begitu kurang lebih. Lanjut. Hidup di dunia ini penuh lika-liku. Kehidupan yang kemarin telah lewat. Kehidupan hari ini sedang dilakukan. Dan kehidupan esok belum tahu apa yang bakal terjadi. Bagi umat yang cerdas, maka akan selalu mempersiapkan kehidupan yang abadi di akhirat dengan segala amal kebajikan. Nah, di bulan Ramadan adalah salah satu solusi terbaik memperkaya pundi-pundi pahala dalam mempersiapkan kehidupan akhirat. Karena beramal baik di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Dalam riwayat dikatakan setiap amal kebaikan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. Bayangkan saja. Ya, kalau hari biasa satu amal perbuatan itu dilipat gandakan 10 kali. Ya. Tapi kalau bulan suci Ramadan justru 70 kali. Nah, untuk mencari peluang 70 kali itu hanya pada bulan suci Ramadan, setelah 1 tahun penuh kita mengamalkannya atau 11 bulan mengamalkan segala macam apa yang kita lakukan. Ada waktu 1 bulan. Apa itu? Bulan suci Ramadan yang membedakan dengan 11 bulan lainnya. Apa? Setiap amal ibadah dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahala. Ini luar biasa. Kalau kita tidak bisa meraihnya, sayang kan? Ya, lanjut. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memilih kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Beliau sering mendatangi tempat pengimaman masjid dengan memegang jenggotnya sambil menangis seraya berkata, "Wahai dunia, engkau datang lagi kepadaku, atau engkau sengaja merayuku? Sungguh aku telah menceraikanmu dengan talak 3, dan aku tidak akan merujukmu kembali.
umurmu itu pendek, perilakumu jelek, dan bahayamu sangat besar. Oh, betapa sedikitnya persiapanku untuk menempuh perjalanan akhirat yang abadi dengan jalan yang penuh liku-liku. Luar biasa, ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Belum melihat kehidupan itu ya, memang kenyataannya kalau diukur dengan kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia itu sangat hina. Segala macam kerusakan itu ada di dunia. Bahkan sekarang bukan sekedar di dunia gitu, di depan mata kita ini banyak kerusakan dan kita sulit menghindar. Apalagi di zaman sekarang. Yang sering saya sampaikan begini, dulu waktu usia saya remaja, sebut saja usia saya waktu itu 15 tahun. Nah, seperti para santri ya, usianya 15 tahun atau kanan kiri 15 tahun. Zaman saya usia 15 tahun itu begini, rata-rata zaman itu ya, rata-rata orang yang mau maksiat itu banyakannya itu nonton bioskop di gedung bioskop. Itu namanya maksiat yang banyak dilakukan oleh orang. Kenapa nonton bioskop itu dikatakan maksiat? Pertama, seringkali filmnya itu film yang mengandung unsur pornografi lah. Ya, itu satu. Yang kedua, di gedung bioskop itu juga campur aduk laki-laki dan perempuan. Begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu maka orang zaman dulu mengatakan, kamu habis nonton bioskop ya? Itu suatu hal yang pelanggaran lah. Dari rumah tangga biasa dianggap pelanggaran. Cuman masalahnya begini, orang nonton bioskop di zaman itu masih usaha. Bagaimana usaha itu? Dia pergi. Kalau di Singosari ini dulu salah satu gedung bioskop, kalau dari rumah saya kurang lebih 1 kilo ya, di daerah itu namanya Garuda. Nah, sekarang menjadi Citra, itu 1 kilo lah. Jalan kaki ke sana. Itu kan berarti apa? Mau maksiat datang ke sana dulu itu kan apa? Jalan kaki, berusaha. Itu satu. Yang kedua, sabar dulu ya, sekarang nggak ada nonton bioskop, sudah tutup ya. Namanya mau nonton bioskop itu antri. Antri apa? Beli karcis. Beli karcisnya itu antri. Begitu. Ya syukur-syukur kalau dapat. Kalau nggak dapat ya sudah, berarti nggak dapat. Esok kalau masih diputar. Tapi kadang-kadang satu film itu sampai 3 hari begitu. Intinya ada usaha. Nah, kemudian antri masuk. Itu juga namanya orang antri kan gak enak kan. Ya, berjalan antri. Begitu masuk, kalau sudah mulai itu gedungnya gelap. Nah, itu mencari tempat duduknya. Kadang pakai senter atau pakai lampu sentolop gitu ya. Oh, ada pegawainya. Itu juga namanya berusaha. Kemudian nonton bioskop. Nah, nonton bioskop itu biasanya macam-macam. Kadang bioskopnya biasa-biasa saja, perjuangan, tapi iklannya itu macam-macam. Iklan pornografi juga ada kadang-kadang. Nah, itu namanya maksiat. Maksiat di zaman saya masih usia berapa? Nah, 15 tahun. Mau maksiat usaha dulu, jalan kaki dan lanjutnya. Zaman sekarang beda. Zaman sekarang memang nggak ada gedung bioskop. Tapi gedung bioskopnya dibeli. Nah, ini gedung bioskop. Jadi, kalau dulu masih antri, sekarang langsung setiap orang tinggal pencet mau film apa saja. Macam-macam film. Bahkan perjudian ada di sini. Kalau dulu orang nonton film ya nonton film. Kalau di sini ada perjudian, jual beli narkoba ada, ya lah. Prostitusi ada. Pokoknya segala macam ini di HP. Begitu kan sekarang zamannya sudah luar biasa. Dari dulu zaman saya masih kecil kalau mau nonton bioskop film, anggap aja film maksiat masih jalan dulu. Sekarang enggak. Ya. Bahkan gedung bioskopnya disaku. Gedung bioskopnya dapat disaku. Yang ironis kadang-kadang sholat pun gedung bioskopnya disaku. Sudah. Jadi gimana zaman sekarang ini? Cari nggak maksiat sulit atau enggak? Sangat sulit mencari situasi nggak maksiat. Ya. Nah, maksud saya mumpung bulan suci Ramadan kan begitu ya. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa kita mencari pahala ada di sini dan mengharapkan ampunan dosa pun pada bulan suci Ramadan itu bisa dan kemungkinan besar akan diterima oleh Allah bagi orang yang tobat. Nah, sekarang ini masanya yaitu pada bulan suci Ramadan. Silakan.
betapa hebatnya kerendahan hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekalipun beliau telah dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Aku ini ibarat kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Namun Sayyidina Ali merasa dirinya belum banyak memiliki bekal untuk mengarungi kehidupan akhirat. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang sangat luar biasa. Bahkan Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu merasa belum punya bekal. Kita ini apa? Tetangganya Khalifah enggak? Kita ini kan jauh. Tetangganya Khalifah pun enggak. Terus bagaimana? Apakah kita tidak mencari? Perlu mencari pahala dan pahala. Pasti perlu sekali. Kapan waktunya? Mumpung datang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan jangan hanya dipergunakan untuk tidur terus, jangan. Kadang-kadang juga, walaupun ini kalimat benar ya, naumus sha'im ibadatun. Tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah. Itu maksudnya bila mana orang yang shaim, yang puasa itu kalau tidak tidur mengganggu orang lain, maka sebaiknya yang puasa tukang ganggu ini lebih baik tidur. Biar apa? Tidak bermaksiat tatkala bangun. Tapi bagi orang yang cerdas, memiliki IQ yang bagus, maka tidak akan dijadikan puasanya sebagai tempat tidur. Apa maksudnya? Dia akan mencari ibadah-ibadah yang lain pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Mengumpulkan pundi-pundi pahala. Nah, begitu maksudnya. Barangkali umat Islam dewasa ini dapat mengambil hikmah dari pengakuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di atas dan mengukur dirinya. Sudahkah dia mempersiapkan bekal untuk menyongsong kehidupan akhiratnya? Ya, pasti apa yang disampaikan Sayyidina Ali ini adalah cambuk bagi kita, agar kita benar-benar menghitung hari kita dan menghitung amalan-amalan apa saja kita lakukan, baik dan buruk, selalu mendapatkan perhatian kita. Buruk saya di sini, baik saya di sini. Jangan sampai berlaku buruk menjadi lebih banyak daripada amalan baik. Itu maksudnya. Bulan Ramadan di ambang pintu. Mari membuka diri dan menata hati demi meraih sebanyak mungkin pahala berlipat yang telah disediakan oleh Allah bagi hambanya yang rajin memperbanyak ibadah di bulan suci tahun ini. Ya, di ambang pintu karena kita mulai besok akan melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Walaupun ada sebagian saudara-saudara kita di beberapa tempat hari ini atau mulai tadi pagi melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kenapa? Tidak masalah, itu perbedaan ijtihad, pilihan ijtihad, tidak masalah. Ada yang melakukan tadi pagi, ada yang melakukan esok hari. Bahkan saya mendengar ada juga melakukan hari Senin katanya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas perbedaan-perbedaan demikian selagi setiap orang itu masih punya dasar syariat yang benar, ya ini ya harus menghormati, saling menghormati. Kalau yang kemarin, kalau yang tadi pagi sudah puasa menggunakan hisab, tidak apa-apa, perhitungan. Atau juga mengatakan sudah ru'yah, walaupun tidak diisbat oleh pemerintah, maka sudah melakukan puasa tadi pagi juga tidak apa-apa. Kita istiqmal, karena ada bila mana kemarin ada yang ru'yah sehubungan oleh hukuman atau pemerintah tidak diisbat, tidak putuskan untuk hari ini atau hari tadi itu puasa, awal puasa, maka kita harus melakukan istiqmal, yaitu menggenapkan hari atau bulan Sya'ban 30 hari, hitungannya ini terakhir. Besok dimulai dari 1 Ramadan. Jadi bukan berarti kita ikut pemerintah, itu salah kalimat. Bagi ru'yah pertama yang sudah didapatkan oleh seseorang kemarin dan dia yakin, maka yang melihat atau yang ru'yah itu wajib mengamalkan. Demikian juga orang yang percaya, waman saddaqahu ar-ra'i, ya, orang yang percaya terhadap hasil ru'yah, maka dia boleh puasa mengikuti orang yang ra'i tadi itu, ya, ru'yah hilal. Sedangkan yang tidak percaya
Bukan ikut pemerintah namanya. Istilahnya di dalam fikih adalah harus istiqmal. Apa? Menyempurnakan 30 hari untuk hitungan bulan Sya'ban. Maka tadi dianggap hari ke-30 bulan Sya'ban dan esok dianggap 1 Ramadan. Begitu cara menghitungnya. Paham ya? Nah, ya ikhwan, karena itu apa yang kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa besok dan juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, adik kelas kita yang tadi melaksanakan bulan suci Ramadan juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Barangkali ada sudah masuk pertanyaan, silakan. Alhamdulillah Kiai, pertanyaannya sudah masuk kepada kami. Baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya. Saya sangat kesulitan ketika mau sholat, terutama niat. Ketika mengucapkan takbir sambil niat dalam hati, susah banget Pak Kiai, tidak bisa berbarengan. Gimana Pak Kiai caranya supaya mengucapkan Allahu Akbar pas dengan niat dalam hati, perasaan niat dalam hatinya gak tuntas atau cuma setengahnya? Gimana tuh Pak Kiai? Mohon solusinya. Pertama, kita mengikuti pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i ya. Karena kita umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk talaffuz, melafadzkan dulu. Jadi gambarannya sebelum niat di dalam hati itu talaffuz, usolli fardhal maghribi misalnya, salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar gitu ya. Nah, tatkala Allahu Akbar dia mengingat lafadznya tadi, itu aja sudah cukup. Pertama talaffuz dulu ya, usolli yang tepat. Kalau niat sholat maghrib misalnya, usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sambil hatinya itu mengingat aku tadi kan sudah talaffuz dengan niat sholat maghrib. Begitu. Ini untuk memudahkan. Ya, karena namanya apa? Niat itu adalah fi'lul qalb, apa pekerjaan hati yang muqtarinan bi fi'lihi, yaitu dibersamakan dengan fi'ilnya, yaitu takbir tadi itu, takbir sholat Allahu Akbar. Namanya pekerjaan hati itu sejenak. Tak perlu sejenak itu dalam arti, tidak perlu dalam arti dengan mungkin kalau dilafazkan apa itu atau usolli fardhu, tak begitu. Namanya dalam hati, pekerjaan sangat selintas. Paham ya? Nah, tapi sebelumnya tidak ada apa kan dilafadzkan usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati misalnya, makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam, adaan kalau sendirian. Begitu ya, itu caranya, dan itu harus dilatih terus menerus, insya Allah akan bisa. Begitu caranya. Jelas? Baik, masih ada? Masih ada begitu. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, izin bertanya, apakah kalau kita sholat taraweh di bulan Ramadan sendiri di rumah, apakah itu harus pakai bacaan Bilal atau gimana Kiai sebagaimana di masjid? Oh, ada orang yang sholat taraweh sendirian, mungkin karena suatu sebab, barangkali pulang dari bepergian gitu ya, atau punya hajat, atau sakit dan lain sebagainya. Kalau kita di masjid, khususnya masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah, itu kan ada Bilalnya ya. Gimana Bilalnya? Dari awal gimana biasanya? Sallu sunatat tarawih jami'atan ajarakumullah. Sallu sunatat tarawih jami'atan ajarakumullah. Nanti rakaat pertama gimana? Habis itu Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. habis itu berikutnya
Khalifatu Rasulillah Sayyidina Abu Bakr Siddiq taraddu an. Nah, itu kan ya. Ini sunnah atau anjuran. Ya, kalimat-kalimat itu nggak ada sangkut pautnya secara langsung dengan ibadah sholat taraweh. Paham? Itu adalah anjuran para ulama. Begitu. Biar apa? Ya biar ada sholawatnya, biar ada mengingatkannya. Begitu ya. Gimana kalau misalnya kita sholat taraweh di masjid, tidak di rumah dulu, di masjid tanpa tadi itu shollu sholat tarawih jami'atan ajarakumullah, satu tidak sah. Paham ya? Di masjid itu sah. Kenapa? Ya karena ini adalah anjuran para ulama, dicontohkan oleh para ulama. Paham ya? Gimana kalau di rumah? Ya sama, di rumah. Andai kata tidak bisa karena tidak hafal, ya tidak pakai. Tapi alangkah afdolnya, alangkah mulianya, kalau dia itu hafal, mulai sholat taraweh, ya sampai akhir, fadlan minallahi ta'ala wa rahmah, dia baca, dia tidak tergesa-gesa, dia nikmati itu sholat, misalnya, ya alangkah baiknya. Begitu karena apa? Ini lafaz-lafaz baik, ini kalimat-kalimat thayyibah. Orang ucapkan kalimat thayyibah itu dapat pahala. Sama halnya dengan orang yang ucapan-ucapan jorok misalnya kan dapat dosa. Maka ucapan-ucapan yang baik termasuk ucapan Khalifatu Rasulillah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq taraddu an misalnya, itu adalah panggilan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, termasuk kalimat thayyibah. Ya. Beda kan dengan orang yang ucapan jorok-jorok misalnya, marah-marah dan ucapan jorok kan dosa. Ini ucapan baik. Jadi apa? Ada tambahan pahala karena mengucapkan kalimat thayyibah. Jelas ya? Di rumah kalau mampu baca aja. Tapi kalau tidak mampu tetap sah. Bahkan di masjid, jadi saya katakan kalau mampu dan umum memang dilaksanakan demikian di masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah, itu baik, sangat baik sekali. Andai kata di masjid pun tidak ada bacaan itu langsung sholat gitu aja, tidak apa-apa. Perintah tarawih itu adalah sholat malam, begitu. Dalam tarawih sendiri, ini dulu di Madinah, zaman dahulu kala, zaman Imam Malik misalnya ya, zaman dahulu kala. Itu dan ulama-ulama setelahnya, itu ada yang melaksanakan sholat tarawih 40 rakaat. Berapa? 40 rakaat. Panjang jadi. Karena itu dikatakan sholatul tarawih. Asalnya namanya sholatul lail. Zaman Nabi namanya sholatul lail. Kemudian karena dilaksanakan banyak istirahatnya, maka dijuluki atau dinamakan dengan sholatul tarawih likasratil istirahah, karena banyak istirahatnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu. Coba dulu ada yang sampai 40 rakaat, 2 rakaat salam. Kemudian bergulir waktu, pada akhirnya saya katakan di Madinah sama di Mekah memilih 20 rakaat untuk tarawihnya. Sampai detik ini 20 rakaat. Dan dikatakan bahwasanya Mekah, Madinah kiblat umat Islam, tarawihnya berapa? 20 rakaat. Begitu ditambah 3 witir, lalu tarawihnya 20 rakaat. Begitu. Cuma kadang-kadang saya juga merasa aneh karena saya kan dulu menetap di Mekah dan di Madinah. Di Madinah 3 tahun, di Mekah juga 5 tahun. Jadi tahu persis. Hanya kadang-kadang sebagian alumni yang belajar di Mekah atau di Madinah, ya, yang di sana sholatnya berapa? 20 rakaat ditambah 3 berarti berapa? 23 rakaat. Pulang minta korting diskon. Jadi 8 rakaat. Aneh juga. Tapi kalau mau kiblatnya salah, kiblatnya mana? Mekah atau Madinah, mestinya yang mengamalkan. Bahkan guru-guru mereka ini melaksanakan sholat tarawih berapa? 23 rakaat atau 20 rakaat tambah 3 rakaat witir. Kan begitu ya? Kalau tarawihnya berapa? 20 rakaat. Mestinya yang punya guru-guru orang-orang Saudi, mestinya apa? Tarawihnya jangan 8 rakaat, kami tak diskon ya. Apakah salah orang yang sholat tarawih 8 rakaat? Saya tidak menyalahkan. Yang salah itu adalah yang tidak tarawih.
apalagi yang protes saja ya, protes saja. Apalagi yang berbeda lagi, sudah tidak mau terawih, tidak puasa lagi bulan suci Ramadan, tidak udzur sama sekali, tidak puasa. Ini yang salah, jelas ya. Ya kalau misalnya malas juga ya sholat terawih 2 rakaat selesai pulang, ya gimana lagi? Ya, itu kemampuannya cuma itu. Dapat pahala tidak? Tetap dapat pahala walaupun cuma 2 rakaat salam pulang. Boleh tidak? Ya gimana lagi? Bukan wajib. Ya boleh saja, bukan wajib kok. Jelas? Tapi kalau mau afdol, carilah yang dilaksanakan oleh mayoritas ulama, yaitu memilih berapa? 20 rakaat ditambah witir. Ya, witir paling sedikit adalah 3 rakaat, sehingga istilahnya adalah 23 rakaat. Itu yang dilestarikan di mana? Makkah, Madinah, dan hampir di seluruh masjid-masjid di dunia ini. Paham ya? Sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini, kajian kita dengan buku yang saya tulis, yaitu Jaga Akidahmu, insya Allah dalam perjalanan ke depan ini akan dipasarkan lewat Gramedia. Mudah-mudahan bisa dimiliki oleh umat Islam. Barangkali itu dari saya. Mudah-mudahan kajian ini ada berkahnya. Insya Allah besok kita mulai puasa pada bulan suci Ramadan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.